HP boleh nggak? Tidak boleh dibiasakan karena rosam atau bentuk huruf di dalam HP ya itu beda dengan bentuk huruf di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman detil pasti kita tahu bahwa bentuk hurufnya itu berbeda mbak ya, bentuk hurufnya itu berbeda ya, tasdiknya, kasrahnya, kasrotainnya, nanti ujung-ujungnya kalau pakai bahasa baca Quran di Al-Qurannya ujung-ujungnya nanti jadi nggak ngerti. Aku udah 22 tahun ya dalam beberapa fase mengajar tahsin, aku lebih gampang mengajarkan orang yang nggak pandai ngaji dengan orang yang terbiasa membaca Al-Quran dari HP. Itu susah teman-teman ya. Mau nanya nih, gimana kalau hadas udah hilang datang lagi? Gimana sholat yang udah dikerjakan? Hadas apa dulu mbak? Hadas apa nih? Hadas besar atau hadas kecil nih? Ustazah, kalau lupa duduk tahiyat awal sekedar sujud sahwi aja ya. Cara khusyuk dalam sholat udah dikhusyukkan masih ingat yang lain. Wah itu banyak pikiran ya. Jadi begini mbak. Khusyuk dalam sholat itu memang soal latihan mbak. Ya awalnya kita sholat terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama takut ketinggalan, baru ujungnya menikmati. Menikmati sholat itulah khusyuk yang sebenarnya. Dan ini tidak permanen, kita menjadi orang yang nikmat, sholat terus. Enggak, dia tidak permanen, dia kayak iman, yazid wa yanqus. Kadang khusyuk, kadang tidak, kadang khusyuk, kadang tidak. Cuma cara supaya khusyuk yang paling susah dikerjakan di awal adalah mengetahui arti bacaan sholat. Ya arti bacaan sholat itu diketahui ya. Sebentar ya teman-teman, bentar ya guys. Assalamualaikum mak. Ini udah mulai live mak. Sehat? Mama gimana? Iya, nanti siang ada kegiatan dan ganti pagi. Oke, siap. Siap, Mak. Nanti siang dan ke sana. Oke, Mak. Ya, Mak. Ya, sehat ya, Mak. Ya, oke, makasih, Mak. Ya, Mak. Ya, Assalamualaikum. Ya, Mak. Waalaikumsalam. Maaf ya guys, kalau pemimpin negara udah nelpon harus diangkat, maaf ya. Aku ngomong apa tadi ya? Lupa dah guys. Oke Mak ya. Oke terus apa tadi ya? Lupa lah guys. Gimana ceritanya? Apa ya tadi ya? Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Oke maafin ya, aku harus angkat ya. Ustazah, mana yang didahulukan, sedekahan untuk maulid Nabi atau bayar hutang? Gimana? Gimana ini? Nggak ibu negara udah nelpon guys. Gimana nih kalau kita maulid Nabi itu kemudian atau bayar hutang? Tergantung mbak. Kalau hutang mbak itu jumlahnya besar dan kemudian jatuh temponya masih lama kayak gitu, maka teman-teman boleh sedekah dulu dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Tapi kalau nih acara maulid nabinya tanggal 17, tanggal 20, teman-teman sedekahnya tanggal 17. Rupanya tanggal 17 itu ada deadline hutang. Ada deadline hutang, maka hutang dulu. Tergantung deadline-nya. Paham ya? Oke, boleh ditanya lagi tadi waktu mama nelpon terskip ya. Ustazah, udah jelas ya teman-teman ya. Gimana bacaan istighfar untuk orang tua? Lebih tepatnya bukan istighfar untuk orang tua. Istighfar tuh untuk diri mbak. Ya, nah istighfar tuh kan artinya astagfirullahalazim. Ya, aku mohon ampun kepada Allah. Nah, untuk orang tua tuh gini caranya mbak. Coba doa untuk orang tua tahu? Itu juga istighfar untuk orang tua. Rabbil filli, ya Allah ampuni dosaku, ya kan? Wali walidayah, dan dosa kedua orang tuaku. Nah itu dia, memohon ampunkan untuk orang tua. Caranya baca doa untuk orang tua. Udah gitu aja. Enggak khususon ila makku astagfirullahalazim, khususon dengan untuk makku astagfirullahalazim kayak gitu ya, nggak kayak gitu konsepnya ya teman-teman ya. Jadi lebih tepatnya adalah apa, lebih tepatnya adalah Rabbil fili wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tua, ya kan? Nah gitu kan. Nah warhamhuma, cintai dia kama rabbayani shaghira, seperti dia mencintaiku di waktu kecil. Saya boleh nanya tentang seorang bapak yang kurang adil terhadap anaknya. Mbak nggak usah khawatir mbak, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu berharap sekalipun dengan orang tua kita, karena orang tua itu tetap manusia dan dia punya rasa, punya makna. Artinya apa? Adil itu bukan sama rata, tapi sama rasa. Ya, kadang-kadang anak
yang lebih susah lebih disayangi terkesannya dibanding anak yang mapan. Karena dia nganggap anak yang mapan lebih mandiri. Atau terkesan dia sangat suka dengan anak yang lebih mapan. Kenapa? Karena dia membantu keuangan keluarga. Kesannya aja itu, dalam hatinya sama itu. Adil itu bukan sama rata, tapi sama rasa. Rasanya yang sama. Ya, misalnya anak SD jajan 5.000, anak kuliah jajan 100.000, rasanya sama walaupun angkanya berbeda. Udah nggak usah terlalu banyak menginginkan harapan dari semua orang. Ya, banyaklah kita itu memberikan yang terbaik, bukan ingin diberikan yang terbaik. Oke, aku rasa semua kita bisa ya. Ustazah, gimana menyikapi orang tua yang tertipu? Gimana cara melupakannya? Kalau bisa diselesaikan, tipuan itu selesaikan, kejar orangnya, sikapi, perdata, pidana, atau kalau tidak sanggup lagi udah ikhlaskan, move on dan lakukan yang terbaik ke depan. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Manusia yang paling baik, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi saya sukanya sendiri, manfaatnya untuk keluarga aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang lebih baik adalah orang yang bermanfaat. Tapi saya sukanya sendiri, tapi manfaatnya untuk keluarga aja. Manfaat kita kan tidak dengan kehadiran kita aja, Mbak. Dengan saran kita, dengan kita menenangkan orang lain kalau ada orang yang cerita, dengan kita sekedar nanyain kabar orang dan menyenangkan hatinya walaupun kita nggak ketemu tiap saat, itu manfaat ya. Atau ada kebaikan kita yang dalam diam orang ikuti kita, itu manfaat. Jadi nggak usah terlalu Mbak pikirkan, yang penting Mbak lakukan yang terbaik diri Mbak dan keluarga Mbak ya. Kalaupun mau sedekah coba keluar, kan bisa sedekah ke orang susah di luar, sekedar di lampu merah kalau Mbak gak ada waktu, atau sekedar transfer ke Palestina kalau Mbak gak ada waktu. Udah segampang itu ya kan. Oke, kita tidak mesti bersama, sendiri asal gak sepi gak apa-apa, daripada rame tetap kesepian. So gitu ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya, aku kecepatan enggak kan? Nah enggak ya teman-teman ya, ini pertanyaannya cepet, aku lebih cepet lagi jadinya nih ya. Oke, laju banget bicaranya. Iya, supaya banyak pertanyaan yang terjawab. Kalau pas atau kecepatan, aman ya. Bismillah ya, kita mulai lagi ya. Ustazah, bagaimana menyikapi suami yang baru pulang pagi setelah beberapa tidak pulang? Tenang dulu aja, nanti biarkan dia tidur dulu aja. Sore baru teman-teman tanyain pelan-pelan gitu ya. Karena ada seorang sahabat wanita, aku cerita sedikit ya teman-teman. Nanti boleh ketik lagi pertanyaannya. Seorang sahabat wanita ini, maaf nih banget ceritanya agak vulgar, maaf ya. Dia lahir anak yang sudah lama dia nggak punya anak. Lalu kemudian suaminya pulang perang, lalu kemudian anaknya meninggal. Dia nggak bilang, dia cuma anggap anaknya tidur aja. Lalu dia kemudian memaafkan suaminya, lalu berhubungan dengan suaminya, si paginya baru dia bilang anaknya udah meninggal. Dia tenangkan dulu, baru kemudian dia selesaikan gitu ya. Kalau kita pas di tanah suci baca Al-Quran pakai aplikasi di HP, boleh, nggak masalah. Kalau teman-teman nggak mampu baca Quran dari Arabnya ya. Kalau haid sudah 2 minggu tapi masih keluar, hari ke-15 mandi Mbak, namanya mandi suci dari haid. Seperti mandi kita kan. Lalu kemudian nanti hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya itu istihadhah Mbak namanya Mbak. Istihadhah tuh Mbak boleh sholat, Mbak boleh puasa, Mbak udah boleh tawaf ya, Mbak udah boleh melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang normal. Cuman Mbak, kalau Mbak haidnya di atas 15 hari istihadhah itu Mbak harus ini dulu Mbak. Mbak harus wudhu, Mbak harus dekat antara wudhunya dengan sholatnya. Jadi nggak boleh terlalu jauh, wudhu langsung sholat kayak gitu ya. Oke, siap Mbak Eli. Ustazah mau tanya, saya kan baru saja ditinggal suami meninggal, apa amalannya? Oke boleh, siap Mbak Solea. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Semoga kita bisa belajar tiap hari di akun ini ya. Aku sehat Mbak ya. Jadi gini, amalan apa sih untuk suami meninggal, anak yang meninggal, atuk yang meninggal, siapapun yang meninggal dunia? Yang pertama adalah doakan dia. Oke, ini lumrah. Yang kedua Mbak, jangan lupa kita itu selalu melakukan yang namanya bacaan Quran, dan kalau bisa nih khatamkan buat dia Mbak. Kalau mau nih setahun 1 bulan saya khatam, misalnya Ramadan aja. Nah caranya gimana Mbak? Baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari itu adalah 10 lembar Mbak. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Nanti sebelum kita baca Quran tuh kita berdoa saja. Pakai bahasa kita saja. Ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan suamiku, berhenti malaikat
malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, kayak gitulah. Pokoknya bahasa kita lah, kita pengennya apa. Kemudian yang kedua, kalau nggak sanggup Mbak cukup kirimkan Yasin lah setiap hari Jumat. Sama doanya seperti tadi. Atau kalau nggak sanggup ya minimal Al-Fatihah setiap habis sholat. Jangan lupa berwasilah atas sedekah kita. Setiap kita sedekah kita doakan, ya Allah saya sedekah dengan sedekah ini. Saya berdoa semoga suami saya lapang kuburnya dan seterusnya. Atau kalau ada rezeki Mbak boleh kurban atas nama dia. Ada rezeki lagi boleh badal haji, badal umroh untuk dia. Nggak perlu gusar, nggak perlu khawatir. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal kalau kita tahu ilmunya. Oke, semoga ingat ya. Gitu ya, lakukan aja. Otomatis aja sih, otomatis habis sholat ya kirim Al-Fatihah. Lagi sedih ya buka Quran, baca untuk dia gitu kan. Bolehkah umat Islam masuk ke dalam gereja? Nggak boleh. Apapun alasannya ya. Kalau pekerjaan cari kerjaan lain. Karena itu bab tauhid. Kita boleh masuk ke rumah orang non muslim. Tapi tidak boleh masuk ke gerejanya. Nah, karena gereja itu namanya dalam bahasa Arabnya hadarah. Hadarah itu adalah interaksi dengan non muslim yang ada hubungan dengan agama. Itu nggak boleh. Ya, nah misalnya nih, saya ngasih kado ke teman saya karena dia lahiran, boleh. Saya mengucapkan selamat teman saya karena dia menikah non muslim, boleh. Saya mengucapkan selamat karena dia naik jabatan, boleh. Saya ngasih parcel karena lagi pengen sedekah aja ke non muslim, boleh. Tapi saya ngasih parcel di hari Natal nggak boleh. Nah itu loh maksudnya. Karena kalau ada hubungan dengan agama sudah terbatas. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan agama silakan. Mau main ke rumah dia, mau nge-mall bareng, santuy bareng, ngopi bareng nggak apa-apa, tapi jangan ada hubungan dengan agama ya, kayak gitu ya. Oke gitu ya Mbak Virgo. Oke gitu ya, sesi 1 Mbak Virgo kita selesaikan dulu secara adat di pagi ini ya. Oke, nah gitu ya secara adat guys. Aman ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi kalau dia udah ada hubungan dengan agama jangan teman-teman. Kira-kira paham ya. Ustazah misalnya nih aku dikasih temanku jam ya non muslim dia kasih aku jam misalnya gitu, aku boleh terima. Tapi dia kasih aku jam lalu dia udah ukir salib di sini, udah nggak boleh aku terima karena itu hadarah namanya. Dia ada hubungan dengan agama kayak gitulah Pak. Termasuk masuk ke pura. Kalau pura itu aktif jangan masuk. Itu sama dengan gereja loh. Ya kan itu sama dengan gereja loh. Jadi jangan ya masuk ke rumahnya boleh. Tapi kalau dia udah nggak aktif lagi itu boleh ya. Takut menyinggung perasaan yang non muslim. Enggak juga, aku punya banyak teman yang non muslim, semua agama, bahkan yang ngaku nggak ada agama pun ada. Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, aku berteman kok sama susternya malah, sama pasturnya malah, dan itu aman aja kok. Kita tetap berbagi. Kalaupun mereka lagi acara gongsi facoy, Natalan, aku tetap kirim parcel tapi sebelumnya gitu loh guys. Ya di 2 hari sebelumnya dan tanggalkan atribut-atribut Natalnya. Ya sekedar kasih aja gitu ya di hari lain tidak di hari Natal kayak gitu loh maksudnya ya. Ustazah kalau undangan di gereja nggak boleh Mbak, nggak boleh. Kalau di rumah boleh. Kecuali di lapangannya, di pelatarannya ya. Atau nanti setelah dia nikah datang ke rumahnya, kasih kadonya. Kan gitu kan. Tapi saat acara itu nggak boleh ya. Ustazah kalau aku kecepatan nggak guys ngomongnya? Nggak kan? Aman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya sama. Candi Borobudur juga sama. Itu adalah hadarah. Ya, cuma agak sakit kalau kita ngomong gini ya. Itu masih aktif loh guys sebagai tempat ibadah. Ya, kenapa live-nya pagi biar siang teman-teman bisa istirahat. Alasan. Oke gitu ya. Lebih segar pagi untuk sementara sih. Ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya kerja biar teman-teman bisa istirahat. Oke ya, nah bisa aja Ustazah lari dari masalah gitu ya. Ustazah, saya kerja di tempat orang Hindu, boleh sholat di rumah orang Hindu? Boleh ya, oke. Nah itu boleh sholat di tempat orang Hindu, nggak masalah. Yang penting tidak di dalam tempat ibadahnya. Kecepatan atau pas? Coba jawab, kecepatan atau pas? Oke, pas ya teman-teman ya. Oke, aku pernah foto di Candi Prambanan Zah. Enggak apa-apa, udah lewat ya, yang lalu biar berlalu ya teman-teman ya. Karena Prambanan dan Borobudur itu aktif sebagai tempat ibadah. Jadi ada baiknya enggak ke sana ya. Kayak gitu dia masih aktif kecuali yang udah mati kan. Kayak Candi Mendut itu udah mati. Kalau di sini ada Muara Takus itu udah mati, enggak apa-apa.
Ya, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak boleh guys, itu sama dengan gereja guys, itu Mekahnya mereka. Nah, ya tapi saya tetap menganjurkan kalau tidak ada hubungan dengan ibadah, baik-baiklah sama mereka, nggak apa-apa. Kita tetap bagian dari berteman dengan mereka. Nggak boleh kita musuhi orang kafir, kecuali dia kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam. Kan dia nggak memerangi kita kan, nah dia berteman sama kita. Bagaimana cara mengikhlaskan uang yang dipinjam saudara kandung yang udah bertahun-tahun? Tidak harus diikhlaskan. Boleh Mbak ikhlaskan, boleh tidak. Kalau Mbak nggak ikhlaskan, nanti dia akan menggantinya dengan kebaikan di hari akhirat. Begitu hadis riwayat Ibnu Majah. Bersentuhan dengan suami habis wudhu, ada 3 pendapat ulama. Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Iya Mbak Dewi ya. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal. Bersentuhan dengan suami setiap habis sholat. Setiap habis wudhu. Itu Imam Syafi'i. Baik muncul syahwat, iya Mbak Baby. Ya, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Betul Mbak Mama Anidah ya. Kalau muncul syahwat aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah mau pilih yang mana ya. Oke, iya Candi Borobudur itu aktif sebagai tempat ibadah guys. Teman-teman masuk ke sana macam sama dengan masuk ke gereja. Wah niat saya kan untuk sekedar show aja Ustazah. Saya sekedar untuk jalan-jalan. Ingat niat benar caranya nggak boleh ngelanggar syariat ya. Yang lalu biar berlalu. Aku pernah menjadi bagian orang yang kesana kok. Karena aku tuh baru tahu Borobudur dan Prambanan itu aktif setelah aku tamat S2. Aku kan S2-nya di Jogja ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Setiap ada orang datang aku ajak. Aku ajak. Saking gak gaulnya gitu kan. Nah satu kali pas hari raya mereka tuh aku lagi di Bali. Lalu kemudian pas aku pulang lagi ke Jogja aku lihat kok rame. Nah ternyata itu lagi hari lebaran mereka lah. Mereka lagi ibadah di sana. Aku tanya sama ibu kosku itu masih aktif loh Mbak Nela. Oh Ma, iya. Padahal aku selalu mengajak orang ke sana. Karena aku gak tahu itu masih aktif sih. Gitu aja sih sebenarnya ya. Itu baru kan aku S2 ya sekitar udah 10 tahun yang lalu juga ya. Ustazah apakah uang, oke sebentar ya, melaksanakan ibadah untuk menikah cara menentukan tanggalnya bebas ya. Bebas aja teman-teman Oke gitu ya. Yang mana Mbak Spill Skincare? Oke gitu ya teman-teman ya. Aman Mbak Spill Skincare nggak apa-apa karena itu memang benar kok. Ustazah oke gitu ya. Ya yang lalu biar berlalu teman-teman, ke depan kita perbaiki ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Berfoto di dalam masjid boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, berfoto di dalam masjid nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke Ustazah, apakah boleh seorang istri memandikan jenazah suaminya? Istri memandikan suami nggak bisa, tapi suami mandikan istri boleh ya. Ali bin Abi Thalib itu Fatimah itu dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Oke, Ustazah, oke, berarti kalau umroh berdua sama suami dalam keadaan berwudu boleh bertekatan dengan suami Ustazah. Tergantung Mbak ikut mazhab yang mana Mbak. Ya, tergantung Mbak ikut mazhab yang mana Mbak. Jadi kalau Imam Syafi'i bilang batal, kalau Mbak ikut mazhab itu dia batal. Kalau Mbak ikut Imam Hanafi tidak batal. Terserah Mbak ikut yang mana ya Mbak. Tapi nggak boleh berubah-ubah ya Mbak. Aku ini lagi sayang-sayangnya nih Imam Hanafi aja lah, lagi benci-bencinya. Ya udahlah Imam Syafi'i aja lah gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Oke. Iya Mbak, Spill Skincare, siap Mbak ya. Oke, Ustazah masuk gereja tiap Sabtu karena dulu sekolah di Bob Kri gimana? Tiap Sabtu karena dulu masuk, maksudnya gimana? Oh enggak, harusnya enggak boleh. Masuk ke gereja enggak boleh ya teman-teman ya. Tapi tetap berteman baik dengan mereka ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau Indonesia mazhabnya siapa? Sebenarnya Indonesia ini bukan negara yang wajib, pemerintahnya tidak wajib kita mengikuti satu mazhab. Cuman mayoritas adalah mazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i yang pertama kali masuk di Indonesia. Tapi apakah teman-teman nggak boleh mengikut mazhab Hanafi? Apakah teman-teman nggak boleh ikut mazhab Hambali? Boleh aja. Contoh Mbak, perbedaan mazhab itu banyak banget loh Mbak ya.
Nah, misalnya nih bersentuhan wudhu dengan suami, ya Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Terserah mau pilih yang mana. Contoh kunut, Imam Syafi'i menganjurkan kunut, Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Kalau teman-teman nggak kunut berarti teman-teman Imam Hanafi. Dalam hal kunut aja, nanti dalam hal lain lagi bisa lagi. Contoh lagi misalnya teman-teman dalam kondisi apalah namanya, bacaan ruku dan sujud ya. Bacaan ruku Imam Syafi'i 1 kali cukup, Imam Hanafi minimal 3 kali. Jadi terserah mau pilih yang mana gitu ya. Nah, kecuali negara kita negara bermazhab ya, misalnya negara mazhab itu pemerintahnya menentukan ketentuan mazhab bahwa pada sebuah negara nanti ustadznya harus menceritakan hanya mazhab itu aja. Buku-bukunya semuanya hanya mazhab itu aja. Buku-buku pesantrennya hanya mazhab itu aja. Jadi nggak boleh mazhab lain beredar di negara itu. Itu baru kita wajib ikut satu mazhab. Kenyataannya kita bukan negara yang diwajibkan ngikut mazhab tertentu, so dikembalikan kepada masyarakatnya. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, oke gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau pas Natal dikirimi makanan oleh tetangga non muslim mubah, nggak jadi masalah ya. Pokoknya sedekah mensedekahi dengan non muslim nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, makan sahur dah ngaji masih boleh, batasnya azan subuh. Ya, batas makan sahur adalah azan subuh ya teman-teman ya. Saja kalau kodo puasa Ramadan boleh dibatalkan nggak? Enggak ya, kodo puasa Ramadan tidak bisa dibatalkan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Contoh, Mbak lagi kodo, suaminya butuh, jangan batalkan. Mbak lagi puasa sunnah, lalu kemudian suaminya butuh, boleh batalkan karena dia puasa sunnah ya. Ustazah, suami yang selingkuh tanpa ketemu masih apa bisa dimaafkan? Ya itu tergantung kemaafan teman-teman semua. Karena teman-teman mampu memaafkan, alhamdulillah. Tapi berikan tekanan kalau dia melakukan lagi apa yang akan dia dapatkan, konsekuensinya apa. Selingkuh jarak jauh, cuman di chat dan telepon doang, itu tetap selingkuh. Karena itu bagian dari zina. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina ya. Ustazah, sengaja ninggalkan sholat subuh boleh nggak? Nggak boleh ya, sengaja meninggalkan sholat itu lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun ya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Umi Siti ya. Oke, nah aman ya. Ustazah, istri mandikan jenazah suami nggak bisa, tapi suami bisa mandikan istri. Ketika Rasulullah meninggal tidak ada istri yang memandikannya. Ketika Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib memandikannya. Itu alasannya ya. Ustazah, gimana dengan uang bibit? Apa itu uang bibit? Setahu aku bibit itu aplikasi. Coba ya, cari tahu dulu faktanya ya. Bolehkah kita persiapan kain kafan? Oh boleh, aku malah jual kain kafan di video aku, nggak ada masalah. Mempersiapkan kain kafan, mempersiapkan kain panjang, itu boleh. Mengingat kematian ya. Ustazah, oke, gimana ya? Oke, Ustazah, kalau potong rambut di salon laki-laki boleh nggak? Oh ini tadi udah dijawab belum ya? Potong rambut itu di salon yang sifatnya, di salon yang perempuan dong. Ya, bila perlu salon muslimah ya. Karena kan itu aurat Mbak. Dan kan laki-laki nggak apa-apa, kan darurat. Potong rambut itu tidak darurat. Darurat itu kalau dia sudah mendatangkan kepada kematian. Itu baru darurat. Kalau kita boleh makan babi. Ya, nah ya kita boleh makan babi. Ya kalau nggak ada lagi apa-apa di hutan itu. Cak-caknya kayak gitu lah guys. Selagi ada daun kita makan daun dulu. Selagi ada kayu kita makan kayu dulu. Kalau nggak ada boleh kita makan ular gitu lah maksudnya. Siap Mbak Tia ya. Oke teman-teman sehat ya. Oke aman ya. Oke. Ustazah. Oke sebentar ya. Tertutup baju bersentuhan dengan yang bukan mahram tidak batal. Asal ada alasnya ya. Ustazah saya belum hamil. Dosakah menunda karena suami selingkuh? Dosakah menunda karena suami menunda kehamilan? Gak ada problem. Yang gak boleh itu adalah tidak pengen hamil dan nyetopnya dengan steril tanpa alasan dokter ya. Ustazah, oke, tapi ponakan aku meninggal yang memandikan saudara laki-laki.
Saudara laki-laki dimandikan saudara laki-laki bisa kok ya. Tapi apapun yang udah telanjur setelah belajar abaikan aja ya guys. Yang penting ke depannya ya. Saudara laki-laki dimandikan saudara laki-laki, bapak dibandingkan anak laki-laki, ibu dimandikan anak gadis boleh. Semua mandi itu harus sejenis kecuali suami boleh mandikan istri. Itu dia ya. Oke, Ustazah, jika sholat witir keburu azan subuh, maka teman-teman boleh hentikan. Ustazah, kalau sunat tapi dokternya wanita dok, gimana hukumnya? Sebisa mungkin cari yang sejenis dokter. Kecuali teman-teman tinggal di tempat-tempat yang gak ada lagi siapa-siapa. Gak ada lagi dokter-dokternya, kayak gitu ya. Ustazah, karena gimana pun sebisa mungkin kita usahakan meninggalkan dosa. Semampu-mampu kita banget, separah-parahnya banget ya. Oke, gitu ya. Ustazah, ini pertanyaan yang sama terulang lagi, nggak apa-apa ya. Jika habis wudhu lalu istri tersentuh dengan suami itu gimana? Aku ulang lagi aja ya guys. Bahwa ketika bersentuhan wudhu suami istri, Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa sholat duha itu kapan ya? 2,5 jam lah dari azan subuh sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, sampai paham ya? Oke, itulah sampai paham juga lah. Ujungnya banyak ngulang kata temanku, nggak apa-apa. Ustazah, sebentar ya, jabat tangan dengan laki-laki boleh nggak? Tidak dijabat tangan karena jaga wudhu. Boleh. Siapa? Makasih ya Pak. Sehat selalu Pak. Cukup nggak harus berjabat tangan kok kalau pengen jaga wudhu ya. Ustazah, iya Mbak Narti ya. Ustazah, sholat fardu harus pindah tempat nggak kalau mau sholat sunnah? Oke. Berarti sering ya lihat orang yang sholat qobliyahnya di sini. Terus sholat wajibnya di sini. Terus ba'diyahnya dia pindah lagi. Pernah lihat ya orang kayak gitu ya guys. Ini kenapa lah orang ini pindah-pindah gitu ya. Nah jadi begini Mbak. Mereka itu pindah bukan kewajiban. Jadi bukan sebuah keharusan. Tetapi itu adalah mereka itu ingin mengejar titik aja. Mereka ingin mengejar titik tempat lebih banyak saksi sujud. Paham nggak maksudnya kira-kira? Paham ya? Jadi qobliyahnya di sini, zuhurnya di sini, ba'diyahnya di sini. Biar ada yang saksinya tuh lebih banyak. Sama dengan kalau almarhum kiaiku itu dia ke masjid lewat sini, pulangnya dia muter lewat mana? Supaya banyak langkah yang menjadi saksi di akhirat. Tapi pindahnya jangan jauh-jauh. Sholat qobliyahnya di dapur, sholat zuhurnya di teras, terus sholat ba'diyahnya di rumah tetangga. Ngapa kok pindah-pindah? Biar banyak saksi. Nggak gitu. Satu jengkal aja guys. Yang penting keningnya berpindah kayak gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Doa, cepet ya. Masya Allah pengen masuk surga semua nih ya. Ustazah, patiseri ini apa dulu? Harus cari tahu faktanya baru kita bisa menentukan hukumnya Mbak Lala. Patiseri ini apa? Aku nggak tahu faktanya. Kalau faktanya tahu bisa aku jawab ya. Ustazah, aman ya. Sholat witir 1 rakaat dikerjakan selesai sholat maghrib nggak boleh. Halo teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Jadi gini, sholat witir itu nggak bisa habis maghrib Mbak. Sholat witir itu dari habis isya sampai azan subuh Mbak. Dari habis isya sampai azan subuh Mbak ya. Jadi itu sholat witir dari habis isya sampai azan subuh. Nah bisa kok habis isya. Sholat isya dulu, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Boleh. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ya karena witir cuma boleh 1 kali aja, nggak boleh berkali-kali. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Ya pokoknya dari habis isya sampai azan subuh tahajud boleh berkali-kali. Kalau witir nggak boleh. Jadi atau misalnya habis isya nggak witir, tengah malam tahajud terus witir itu boleh. Ya itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya, itu nggak jadi masalah. So teman-teman semuanya witir itu dari habis isya sampai azan subuh. 1 rakaat bisa, kemudian 3 rakaat bisa. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya rakaat 1 berdiri aja, rakaat 2 langsung berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Jadi rakaat 1, 2 dan 3 semuanya baca ayat pendek ya.
Oke, gitu ya teman-teman. Dalam Islam perempuan gak wajib sunat ya. Oke, Ustazah, anak laki-laki nggak bisa dimandikan ibu, harus dimandikan bapak atau anak laki-laki, ya. Anak laki-laki nggak bisa dimandikan ibu mayatnya, dimandikan bapak atau teman laki-laki yang lain, karena harus sejenis, ya. Ustazah, oke, ketika sedang di pertengahan sholat witir, azan subuh berkemandang. Azan kalau masih 1 rakaat, Mbak boleh hentikan karena waktunya udah habis, Mbak. Batas sholat isya jam berapa? Sampai tengah malam masih bisa. Cuman ada orang-orang yang suka nih, hobi banget nih, nggak sholat isya, lalu kemudian menggabung isyanya di waktu tahajud. Ya dia isya dulu baru dia tahajud tengah malam. Boleh, sholatnya sah, tapi aku nggak nganjurin. Karena nanti lalai, karena tabiat sholat wajib itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat sunnah itu tahajud itu lebih baik di ujung waktu. Ya jam 6 tadi Mbak, 6:10 ya. Di ujung waktu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah jadi nggak usah dibiasakan ya. Ustazah, oke. Anak laki-laki juga nggak bisa mandikan jenazah ibu, harus sejenis ya. Ustazah, berpuasa Daud harus punya tujuan? Enggak, tujuannya menjalankan sunnah puasa Daud aja. Spil madu jam 7 ya. Oke. Oke sebentar ya. Aku disuruh steril sama dokter karena faktor usia dan ada hipertensi. Nggak apa-apa. Kalau itu hasil observasi dokter nggak masalah. Kenapa nggak masalah steril ya? Karena itu hifzun nafs, menjaga diri. Ya wajib hukumnya menjaga diri kita dari akibat-akibat penyakit. Silahkan Mbak, bismillah lillah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar ya. Qobliyah subuh boleh. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau bisa jangan tinggalkan sholat fajar ya teman-teman ya. Jadi sholat fajar dulu. Jadi teman-teman azan subuh dulu. Kemudian sholat fajar, azan subuh dulu. Kemudian qobliyah subuh. Baru sholat fajar ya teman-teman ya. Itu bagus ya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Tadi ya teman-teman ya. Mbak coba baca chat ya. Ustazah sebentar ya. Bolehkah aku nggak bertanya tapi aku selalu mendengarkan? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Oke gitu ya. Ustazah tadi kita mulai jam 6.15 ya. Nanti kita tutup di jam 8 mulai lagi 8.20. Nah, yang siang gantinya pagi sementara. Tapi jam 8.20 tetap kayak biasa ya, tanya jawab ya, pagi ya dan malam. 8.20 pagi dan malam ya. Ustazah, ini pengganti siang sih, lagi iseng aja aku. Ustazah, gimana niat sholat fajar? Nah, niat sholat fajar itu adalah sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Qobliyah subuh dan sholat fajar sama ya. Ustazah, oke, sebentar. Memang nggak boleh ya tidur habis subuh. Jangan tidur habis subuh Mbak. Nanti kita yang merasakan ngerinya ya. Ada dalil yang menyatakan an-naum ba'da subuh yadhabu barakata rizq wal umr. Ya, tidur habis subuh itu akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita lah. Dan usia kita ya. Dan usia kita. Jadi jangan tidur habis subuh ya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi ada 3 waktu dilarang untuk tidur ya, teman-teman. Yang pertama habis subuh. Yang kedua habis asar, yang ketiga adalah sebelum isya ya. Wa yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang tidur sebelum isya ya. Ustazah, oke, kalau belum subuh kita sholat taubat boleh nggak? Boleh. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dilakukan bisa 24 jam kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, nah itu ya, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Coba dicatat, ada yang bisa catat sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa siang dan malam. Berkali-kali boleh. Jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, jam 10 malam boleh, jam 8 malam boleh gitu ya teman-teman ya. Sholat hajat, taubat,
istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, ini caranya kayak sholat subuh aja. Yang bedanya cuma niat aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, itu bisa ya, 24 jam bisa. Kalau teman-teman suntuk siang hari, ambil wudhu, lakukan sholat sunat taubat. Kalau teman-teman suntuk jam 3 malam, boleh lakukan sholat sunat hajat ya. Oke, tahiyatul masjid boleh di rumah, nggak bisa ya. Sholat duha kalau 4 rakaat pakai tahiyat awal nggak oke. Teman-teman perhatikan ya. Sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal guys. Misalnya pengen tahajud langsung 4 rakaat, pengen sholat duha langsung 4 rakaat, pengen sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Itu nggak ada yang pakai tahiyat awal ya, supaya dia beda dengan sholat fardu. Jadi rakaat 1, misalnya sengaja aku sholat duha 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Ya, paham ya teman-teman ya. Ini tahiyat akhir. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat 3 berdiri. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat 1 kali salam. Oke, tapi 2-2 aja lah guys, 2 salam 2 kayak gitulah, ya kan lebih gampang kan. Nah, Ustazah sebentar ya, sebentar. Sholat sunat iya benar sekali, nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, hajat dilakukan sesudah sholat isya boleh nggak? Sholat taubat, hajat, istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, sholat hajat, taubat, istikharah, wudu, itu bisa siang dan malam. Mau habis isya boleh, habis subuh boleh, jam 3 siang boleh, sebelum duha boleh, setelah duha boleh. Tetapi tidak boleh habis asar dan habis subuh. Oke? Habis asar dan habis subuh nggak boleh ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud boleh nggak? Sholat tahajud itu boleh dikerjakan sebelum azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 4.20. Ada 10 menit tahajud, jadilah. Bolehlah, enggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, ini dia sholat sunnah yang bisa 24 jam ya. Oke, Ustazah, kalau istri buang angin ya di depan suami, apa hukumnya? Gimana cara menyampaikannya? Kalau nggak suka ngomong aja, janganlah buang angin di depanku, udah gitu aja. Janganlah sambil bercanda. Ya, nah jadi itu adab saja sih, tidak syariat ya. Ustazah, sesudah sholat duha, bolehkah sholat hajat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sekali lagi, sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Oke, kalau sholat duha 4 rakaat lebih afdol mana? 2 atau 4? Bebas, dua-duanya boleh ya. Ustazah, sholat tahajud boleh nggak setelah isya? Beda, tahajud tuh usahakan tidur dulu, walaupun cuman selayang pandang ya. Nah, jadi jam 10 boleh, jam 11 boleh ya. Oke ya. Ustazah, boleh nggak pakai qobliyah zuhur, nggak pakai ba'diyah? Silahkan. Saya qobliyah aja nggak ba'diyah, saya ba'diyah aja nggak qobliyah, nggak apa-apa. Itu kan status hukumnya cuma sunnah saja. Ya Mbak Aisyah ya. Oke, nah boleh niatnya pakai bahasa Arab. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ustazah, tahiyatul masjid boleh nggak di masjid rumah sakit? Nggak boleh. Jadi tahiyatul masjid itu bisa dilakukan di beberapa tempat. Ya, pertama adalah di dalam masjid, kedua adalah di dalam musola, tapi musola itu udah diwakafkan untuk orang banyak. Ya, udah untuk masyarakat, musola perumahan itu bisa. Tapi kalau dia musola tapi belum diwakafkan, contohnya musola rumah sakit itu belum wakaf loh. Musola kantor, dalam kantor lantai 7 itu belum wakaf loh. Maka itu nggak bisa tahiyatul masjid di sana. Paham ya teman-teman ya? Oke, mantap ya. Oke, Ustazah, saya pernah tahajud begitu takbir azan subuh. Harusnya sebelum azan. Yang lalu biar berlalu. Sekarang jangan lagi ya. Nah, Ustazah, sholat duha setengah 11 masih boleh. Seluruh Indonesia
Kalau kuperhatikan jadwal zuhurnya setengah 11 masih bisa sholat duha ya. Ustazah, berturut-turut sholat hajat, taubat, istikharah boleh nggak dilakukan berderet-deret? Boleh, nggak masalah. Tapi untuk pemula jangan terlalu banyak dulu sholatnya. Bangun istiqomah dulu, konsistensi dulu. Nanti teman-teman lakukan baru dapat ilmu, misalnya taubat, hajat, tahajud, istikharah. Ya kan, tengah malam nih cak-caknya ya kan, sholat witir dilakukan, tahu-tahu lututnya sakit. Nggak usah sholat, ngantuk aku gitu nanti kan. Dalam hadis dijelaskan Allah itu lebih suka orang yang amalnya biasa saja tapi konsisten daripada banyak tapi putus. Oke. Ustazah, saya mau cerita panjang, apakah bisa? TikToknya nggak ngizinin nih kalau panjang-panjang, diputusnya chat teman-teman. Itulah kita marahin nih TikToknya ya. Ustazah, oke. Nah, oke. Oh, kafe bakery yang ada alkohol nggak masalah Mbak. Karena itu tidak khusus untuk orang muslim kan. Enggak apa-apa Mbak Lala. Oh, ini kan bahasanya bisa nih aku paham. Oke ya. Ustazah, kalau yang meninggal bayi laki-laki, apakah boleh ibu memandikannya? Kalau bayi aman, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah saya menjual baju tank top? Oke, aku jelasin ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi begini Mbak. Kita menjual barang selagi dia itu sifatnya umum dan tidak kita gunakan khusus untuk dosa, nggak apa-apa. Contoh, kita jual tank top tapi yang make itu ada orang makainya dalam rumah, ada yang keluar rumah, ada yang untuk suaminya doang, ada yang untuk selingkuhannya misalnya. Itu bukan urusan kita. Yang jelas kita jualnya umum Mbak, nggak apa-apa Mbak. Yang nggak boleh itu adalah misalnya aku punya kebun anggur. Tapi kebun anggur itu khusus aku untuk buat minuman arak. Itu nggak boleh, haram dia. Contoh misalnya, aku menjual kayak kue tamnya baca ayat pendek tuh, maka makmumnya baru baca Al-Fatihah. Jadi pertanyaannya, kapankah kita baca Al-Fatihah saat sholat berjamaah? Saat imamnya baca ayat pendek. Siap Mbak Putri, gitu ya. Nah, jadi tapi ketika imam ini panjang kali ayat pendeknya, kayak gitulah ceritanya guys ya. Kitanya udah selesai nih Al-Fatihah, maka kita diam aja ya, dengerin imamnya. Tapi ketika imamnya berhenti nih ayat pendeknya, kita belum selesai Al-Fatihahnya, kita boleh ikut imam, langsung ruku aja. Ya Mbak Fatih, kita nggak perlu baca ayat pendek, cukup mendengarkan imam ya. Oke. Boleh Mbak Rinzu madunya nanti ya, jam 9-an ya teman-teman ya. Oke, siap Pak Alex ya. Mbak Rinzu nanti jam 9 ya, kita tanya jawab dulu ya. Oke, baru nanti setelah itu aku jelasin ya madunya. Ustazah, bagaimana posisi kaki saat berdoa setelah sholat? Oh, nggak masalah, mau bersila, mau teman-teman itu duduk, kalau lututnya sakit boleh selonjoran, nah berdoa. Tapi kalau di masjid selonjorannya nggak boleh ke arah kiblat, harus ke kiri dan ke kanan ya. Oke, sama-sama Mbak Atik ya. Oke, siap Pak Alek ya. Ustazah, siap Mbak Caci, Mbak Rosa ya. Ustazah, penjelasan tentang sujud sahwi boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rakaat. Misalnya nih, ini tiap hari kita ada pertanyaan sujud sahwi guys. Misalnya nih, ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, anggap aja 2 dulu ya Mbak Rinzo. Anggap aja 2 dulu, lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa, duduk ya, duduk. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru tahiyat akhir lagi, salam kanan, salam kiri ya. Oke, ngaji pakai aplikasi di handphone gak jadi masalah. Tapi jangan kebiasaan. Karena kalau kebiasaan nanti gak bisa baca Quran di tulisan aslinya. Boleh gak kita itu sholat sunnah tidak baca iftitah? Di sholat fardu tidak baca iftitah pun gak apa-apa. Iftitah itu sunnah guys. Dia tidak rukun sholat. Cuman sayang aja sih kalau gak dibaca. Baca aja lah kan cuman sebentar ya. Kalau imamnya gak baca iftitah, makmum
imam juga baca. Baca aja iftitah, tapi seketika imamnya Al-Fatihah kita diem gitu aja. Terputus iftitahnya nggak apa-apa ya. Ustazah, saya sholat witir 3 rakaat. Pertama 2 rakaat ayat pendek. Terus salam 1 rakaat. Benar, boleh. Siap Mbak Vina ya. Ustazah, gimana tiap malam sholat witir tapi pakai kunut? Silahkan, gak jadi masalah ya. Ustazah, lebih mudah daripada, oh siap, aman ya. Oke, siap ya. Ustazah, punya pinjaman emas di Papua, tetapi sekarang tokonya tutup. Saya pindah ke Jakarta, ganti dengan sedekah ya. Ustazah, oke. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini doa terhindung dari neraka jahannam, dari azab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ya. Bolehkah istri menggugat cerai suami karena suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 10 tahun? Boleh. Boleh, coba perhatikan waktu nikah kemarin kan ada tuh ya KUA-nya ngomong jika suami tidak menafkahi istri jangankan 10 tahun ya beberapa bulan berturut-turut maka istri boleh menggugatnya. Salah satu hal yang boleh digugat adalah ketika suami tidak menafkahi. Tapi ini hukum, aku menyebutkan hukum ya, bukan anjuran, bukan rekomendasi ya, iya penghulu ya, bukan rekomendasi ya. Kalau bisa teman-teman sabar ya alhamdulillah ya, kalau nggak bisa teman-teman berhak untuk terhindar dari kezoliman ya. Ustazah, saya witir langsung 3 rakaat enggak, masyaallah nggak apa-apa ya. Witir langsung 3 rakaat nggak apa-apa, tetapi nggak usah pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, dan 3 itu semuanya baca ayat pendek ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar. Ada teman titip barang tapi selalu selisih jumlahnya dari tunggul nanti tersinggung. Itu gimana ya? Tegur aja dengan bahasa baik-baik. Belum tentu juga kok tersinggung. Yang penting bahasa kita baik ya. Yang penting guys, kita ini kalau mau nasihati orang itu kemasan bahasanya aja. Cuman dilatih aja, setiap melihat ke dosa tegur, bahasanya aja. Aku kurang tegas apa kalau bicara soal hukum. Bahkan aku sering bilang gak boleh pakai celana. Tapi aman aja, mereka tetap mau dengerin. Tapi hanya permak bahasa. Kita tidak menyinggung personal, kita hanya menyebutkan hukum. Dan kemudian kita ajak call to action untuk mengamalkan tanpa kita menyinggung personal. Sebenarnya itu cuma cara aja. Aku kurang apa untuk menyatakan kepada teman-teman, jangan joget-joget, jangan joget-joget, ya kan? Idealnya kalau aku nggak pandai merangkai kata atau tidak dari hati bisa tersinggung orang itu. Ya teman-teman bakal tersinggung dengan aku ngomong seperti itu. Tetapi sepertinya nggak tahu sih. Sepertinya teman-teman tidak tersinggung sehingga masih mau mendengarkan ya. Jadi itu cuma soal latihan. Bagaimana kita mengingatkan tanpa menghakimi, menegur tanpa menyakiti ya, dan kemudian menasehati tanpa harus memaksa. Itu aja sih sebenarnya. Ya makanya ketika kita membimbing ya kita tidak boleh menghakimi. Seperti itu sih sebenarnya ya. Enggak sama sekali ya. Siap. Oke gitu ya. Nah Ustazah sebentar ya. Oke sebentar ya. Ustazah teman saya mau warnai rambut tapi saya udah ingatin. Kata dia nggak apa-apalah, itu udah bagus. Mbak berani mengingatkan, bertanggung jawab atas hidup orang lain, itu nggak semua orang yang mampu. Ya dia mau atau enggak apa-apa Mbak. Itu bukan bagian tanggung jawab kita. Tugas kita menyampaikan, mengingatkan ya. Oke gitu ya. Oke, sholat tahajud itu bisa 2, bisa 4, bisa 8 rakaat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Aku masih suka nari-nari di luar ruangan, jangan ya. Udah bukan masanya. Ustazah, oke sebentar pelan-pelan ya. Istri sempat keluar rumah untuk hindari pertengkaran. Terus suami nyuruh balik ke rumah. Lain kali nggak boleh. Lain kali nggak boleh keluar rumah. Kalau perempuan keluar rumah susah. Itu untung dia suruh balik. Kalau dia nggak suruh balik, balik sendiri. Malu kan? Ya, jangan ya. Kalau teman-teman mau, ngelatih aja nggak apa-apa Mbak Ati. Kalau teman-teman mau, pula. Kalau teman-teman bertahan, dia yang keluar. Bukan perempuan yang keluar ya. Jangan keluar, nanti nusyuz. Keluar itu bentuk kedurhakaan kepada pasangan ya. Jangan. Udahlah turunkan aja ego. Kadang-kadang pertengkarannya juga
nggak terlalu parah, cuma kita yang membesar-besarkan masalah itu kadang kan. Nah, Ustazah, oke, kalau kita sholat lupa baca Al-Fatihah, harus dibatalin nggak sholatnya? Al-Fatihah aja, baca Al-Fatihahnya. Misalnya nih kita langsung nih ayat pendek, baca aja Al-Fatihahnya ya. Ustazah sudah mengingatkan dengan kata yang halus, tapi malah marah-marah dan malah mencari kesalahan. Abaikan, abaikan ya. Abaikan. Ada di dunia ini orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tahu kok dia salah, tapi dia nggak mau ngaku salah. Sebenarnya kalau kita ingatkan orang, dia tahu dia salah guys, cuma dia nggak mau mengakui bahwa dia salah. Itu orang fasik. Ya nggak usah terlalu difikirkan, fokus aja ke tugas kita ya. Ustazah, saya kurang uang, sering nggak mau ketemu orang, baik saudara atau tetangga, nggak ada masalah. Kita nggak wajib ketemu sama orang, kita hanya wajib menghargai orang. Udah itu aja ya. Emangnya aku ketemu banyak-banyak orang, enggak juga kok ya. Cuma kalau ketemu kita hargai, itu aja. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah kalau masuk masjid halus sholat sunat tahiyatul masjid? Ya enggak. Yang namanya sunnah ya sunnah. Kalau harus berarti wajib. Jadi nggak wajib guys, cuma sunnah saja. Ya tahiyatul masjid. Ya, tolong jelaskan kewajiban anak laki-laki maupun perempuan ke orang tuanya setelah menikah. Laki-laki kalau orang tuanya susah wajib menafkahinya. Kalau orang tuanya ridho menjadi gugur kewajibannya. Kalau anak perempuan cukup dengan berbakti saja. Tapi kalau anaknya perempuan mapan pengen bantu orang tuanya, status hukumnya sedekah. Ya. Ustazah, kalau sholat sunnah wudhu, apakah setiap habis wudhu? Bisa. Tidak harus ya, bisa. Setiap ngambil wudhu, lakukan sholat sunnah wudhu. Silahkan. Telinga bernenging, aku belum hafal doanya Mbak Saroh ya. Ustazah, kalau ziarah ke makam sunan-sunan, boleh, nggak jadi masalah. Yang penting jangan menganggap itu keramat dan keberuntungan buat kita ya. Salahkah kita mendoakan orang yang kurang baik kepada orang yang menzolimi kita? Salah banget lah. Ya, maka jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan meskipun dengan keburukan doa. Ya, disitulah kita dilatih untuk sebenarnya guys, orang-orang yang zolim, orang-orang yang gak suka sama kita, orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran kita, jadikan itu adalah bagian dari latihan kita untuk mengontrol keimanan kita. Karena orang yang beriman itu bukan orang yang gak mampu membalasnya. Orang beriman sanggup membalas semua kezoliman yang ada. Tetapi dia menahan diri untuk tidak membalasnya. Baik dalam bentuk doa maupun dalam bentuk kata dan tindakan. Ya, nah jadi gitu. Tahan aja, nggak masalah ya. Kalau memang mau ngomong baik-baik, menegurnya ngomong baik-baik kalau udah parah. Kalau seandainya cukup dengan merespon mengabaikan, itu jauh lebih baik ya. Karena orang yang baik di hadapan orang baik itu biasa. Tapi kalau seandainya kita baik di hadapan orang yang buruk, itulah iman yang sesungguhnya ya. Ustazah, Ustazah bulu matanya panjang, iya 2 meter. Ustazah, oke, kalau tinggal deket sama mertua bawel, gimana cara menyikapinya? Lebih mudah merubah respon diri kita dibanding membuat orang sesuai dengan harapan kita. Kita ini kecewa bukan karena orang lain jahat, tapi karena ekspektasi dan harapan kita terlalu berlebihan. Oke, jadi usahakan teman-teman kurangi aja urusan. Kalau memang takut, kurangi urusan. Nah, nanti teman-teman boleh sekedar silaturahmi aja, berbakti, nggak usah banyak urusan kalau sering tersakiti. Mbak Ibu, kenapa ketawa ini? 2 meter tadi ya. Iya guys, dalam beberapa hal aku memang agak sedikit ngasal sih. Oke. Oke, dewasa ya guys. Aku lagi ujian nih, dosenku banyak, pengujiku banyak nih. Udah pakai baju hitam nih guys ya. Hei, udah pakai baju putih guys. Aku lagi ujian, jangan ganggu aku ya. Ustazah, oke. Apa hukumnya merapikan bulu alis? Merapikan alis kalau sekedar dikasih pensil dan disisir gak apa-apa. Tapi kalau dicabut gak boleh ya teman-teman ya. Kalau dicabut gak boleh ya. Atau dicukur gak boleh ya. Dewasa. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau lagi haid ke makam ikhtilaf. Lebih baik tunda kalau takut ya. Ibadah wanita haid bisa sholawat. Bisa berzikir. Bisa mengingat kekurangan diri, bisa sekedar mengulang hafalan, bisa berdoa. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke.
Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau teman lu bayar hutang, udah diingatin, mau dibebasin takut tersinggung. Bebasin aja dalam hati. Kita tidak perlu mengakatkan kalau kita mengikhlaskan hutang. Kita cukup mengikhlaskan dalam hati, itu udah cukup ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, apa bedanya bin dengan binti? Kalau binti kita perempuan, misalnya Fatimah binti Fulan. Kalau bin kalau bin Budi bin Fulan. Kalau kita perempuan binti lah ya. Soleha binti siapa. Tapi kalau soleh bin siapa gitu ya. Ustazah, pada rakaat kedua saya ragu apakah niat saya lafazkan sholat zuhur atau sholat asar. Kalau ragu abaikan. Itu was-was aja itu ya. Ustazah, kalau lagi haid baca Yasin yang ada latinnya ikhtilaf. Ada yang menyatakan tetap boleh ya. Ustazah, istri ikut mencari nafkah, apakah itu sedekah? Sangat sedekah. Nggak usah khawatir, apapun posisi teman-teman, semuanya baik. Kalau teman-teman yang hadir di live aku kali ini, banyak yang membantu keuangan suami, itu berarti gaya Fatimah. Fatimah itu selalu membantu keuangan Ali bin Abi Thalib. Nah kalau teman-teman ada yang lebih mapan dibanding suami bisa masuk surga karena Khadijah itu lebih mapan dibanding Rasulullah. Kalau di antara teman-teman yang ada di rumah aja nerima nafkah Aisyah. Ya bisa juga masuk surga Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Teman-teman Aisyah, Khadijah atau Fatimah. Ku tengok-tengok banyak kali di sini Aisyah ya. Oh, tim Fatimah. Oh, mantap kawan. Ya, Masya Allah. Semoga sukses ya apapun yang dikerjakan ya. Saya bantuin suami dagang. Mantap. Aisyah. Oh, ada Aisyah. Banyak Fatimah kayaknya. Pada prihatin nih kayaknya. Enggak canda ya guys. Masya Allah ya. Fatimah ya. Oh, Oma Fatimah juga mah. Bisa pula Oma Fatimah guys. Mana ceritanya? Ali bin Abi Thalibnya mana mah? Ustazah, ketika orang meninggal setelah melaksanakan sholat jenazah, lalu melaksanakan sholat gaib lagi, boleh. Jadi ada orang-orang ahli ilmu ya teman-teman. Orang-orang ahli ilmu yang mana Mbak Tini diem, udah nggak usah jawab. Nah, orang-orang yang ahli ilmu itu biasanya kiai, para ustadz, ustazah itu dia disolatkan. Nanti akan ada terus orang yang menyolatkan gaibnya dia. Akan ada terus orang yang menyolatkan gaibnya dia. Walaupun dia udah masuk di kuburan gitu ya. Ustazah, membicarakan keburukan orang lain bersama istri, apakah ghibah? Tergantung daripada respon istrinya. Misalnya bapak cerita tentang temannya bapak, tengok tuh atasanku galak. Iya, istrinya pun galak pak, istrinya pun kayak gitu sok-sok kali. Nah itu ghibah. Tapi kalau suaminya ngomong itu atasanku tuh galak gitu. Udahlah bang, yang penting abang fokus aja kerja, nggak usah itu abang pikirin. Maka dia menjadi islah, dia menjadi perbaikan, itu boleh. Teman-teman sering nanya, Ustazah suami saya talak saya, Ustazah anak saya durhaka, Ustazah anak saya nggak berbakti. Kalau aku jawab iya itulah banyak anak-anak sekarang kayak gitu. Itulah anak ibu tuh, itu gosip itu. Tapi kalau aku jawab ingatkan, doakan anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Itu solusi. Maka itu nggak gibah ya. Itu nggak gibah ya. Tergantung respon lawan bicaranya ya. Ustazah kalau perempuan kepada ayahnya binti terus kepada ibunya binti juga karena perempuan tuh bin ya. Binti ya. Ustazah oke sebentar ya. Enggak lah apa Mbak Anggi. Hukum semir rambut. Semir rambut itu kalau dia henna yang kita beli di Mekah itu boleh karena dia masuk ke batang rambut. Tapi kalau seandainya henanya itu sifatnya kalau seandainya semir rambut tuh yang di salon-salon ya, di salon-salon ya. Nah, itu dia menutupi batang rambut, itu nggak boleh. Ada yang udah pernah melakukan, abaikan, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, katanya nunggu suami keluar rumah nggak pergi-pergi. Ya kan, tapi istri difitnah terus, makanya istri keluar. Apapun masalahnya jangan keluar rumah.
Apalagi cuma difitnah sama suami. Kadang-kadang dia butuh perhatian aja itu, butuh diyakinkan. Gimana ceritanya? Masa aku yang ngajarin cara ngadapin suami? Difitnahnya kita, dia cuma pengen diyakinkan. Enggak kok bang, ya, 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 ya. Gitu guys, simple aja kok ngadapin manusia ya. Oke, ceritanya. Oke, Ustazah, ya tenang teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman ada ilmunya menyikapi orang, insya Allah lebih tenang. Tenang aja ya. Oke, aku diketawain susah nih ya menjawab kayak gini nih ya. Ustazah lagi sholat subuh sudah mandi tapi bajunya tidak diganti. Selagi nggak kena najis nggak ada masalah. Selagi nggak kena najis nggak ada masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Hei aku mau dewasa jangan ketawain aku. Ini aku lagi jawab pertanyaan dosen-dosenku ramai kali pun. Dosennya banyak pula pertanyaannya ya. Ustazah saya selalu curiga dibohongin seseorang. Suuzon itu nggak boleh kita berprasangka buruk kepada orang ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Apa doa untuk anak yang paling bagus? Yang paling singkat adalah Robbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kayak gitu ya. Oke, Ustazah, hukum ibu meninggalkan anak 4 tahun dengan mertua karena mantu. Mengalah demi waras. Meninggalkan anak 4 tahun ke mertua karena mantu. Apa ini maksudnya Mbak Rahmah? Oke, variabelnya apa nih ya pertanyaannya ya? Coba ya. Ustazah, indigo itu ada atau enggak? Dalam kajian-kajian kontemporer ada Mbak ya. Dan itu mesti disembuhkan ya dengan ruqyah dan lain sebagainya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, meluruskan rambut pakai obat hukumnya apa? Kalau dia kayak smoothing yang permanen, yang semi permanen itu nggak boleh. Rebonding itu nggak boleh. Kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Jadi kalau dia bisa dihapus boleh. Tapi yang kayak semi permanen atau permanen itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah contohnya apa tuh? Misalnya nih behel alasannya cuma cantik doang itu nggak boleh. Kecuali alasannya kesehatan. Misalnya lagi tanam benang, sulam alis, sulam bibir, nah extension, nah itu jangan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke nggak tahu dulu pernah rebonding, nggak apa-apa. Di sini banyak kok yang dulu rebonding, yang dulu goyang-goyang, yang dulu nyak-nyak gaya, banyak di sini ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki supaya kita lebih baik ya. Udah puas kan dulu kan, nah sekarang udah baik-baik ya. Oke, Ustazah, apa benar air bekas wudhu tidak bisa dipakai lagi ya? Dipakai untuk apa? Bisa nggak masalah. Ustazah, apakah kita harus mengeringkan air wudhu tetap di wajah? Jadi gini, kalau kita habis ngambil wudhu gitu kan. Kalau kita habis ngambil wudhu, sekarang taubat. Kalau kita habis ngambil wudhu gitu kan. Lalu kemudian harus dihapus atau biarkan air wudhu itu mengering. Nah sebenarnya teman-teman dalam asar yang sangat sahih dijelaskan bahwa baginda Nabi itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi apakah perilaku atau aktivitas Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita? Jawabannya enggak. Kalau pengen mirip-mirip kayak Rasul silahkan ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman mengeringkan. Kalau enggak apa-apa. Tidak semua aktivitas Rasul menjadi sunnah buat kita. Contoh, Rasulullah itu makan 3 jari. Masa kita makan 3 jari yang kita makan bubur ayam sama lotek dan seblak? Kan nggak mungkin aja gitu kan. Nah contoh Rasulullah itu selalu makan mengangkat kakinya. Ya, mengangkat kakinya karena persiapan perang. Ya, tidak menjadi sunnah bagi kita. Tidak menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah memanggil istrinya Siti Humairah. Ya, itu tidak menjadi sunnah bagi suami memanggil istri Siti Humairah. Aisyah itu dipanggil Siti Humairah karena kulitnya tuh putih dan kemerah-merahan. Ya, kalau kita kulitnya gitulah ya. Ustazah, blimbok aku nggak tahu Pak Rangga. Apa itu Pak Rangga? Aku baru dengar ini Pak ya. Ustazah gitu ya. Sudah telanjur bertato, apakah harus dihapus? Tato itu
biasanya dipakai untuk orang-orang yang dia belum ngerti kalau itu nggak boleh. Kalau dia pengen hijrah, usahakan menghapusnya. Tapi kalau udah sakit banget, ya kalau udah sakit banget gitu ya teman-teman, maka dia boleh membiarkannya dan melanjutkan proses taubat dan hijrahnya, tetap sholat aja. Ustazah, apakah seorang istri harus nurut sama suami? Pernyataan ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Suami, istri harus nurut sama suami jika perintah suami itu sejalan dengan perintah Allah. Tapi istri tidak boleh nurut sama suami jika perintah suami itu bertentangan dengan perintah Allah. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam dosa. Oke? Kita harus taat sama orang tua jika perintah orang tua itu dia tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau seandainya perintahnya bertentangan dengan kata Allah, dengan hukum Allah, maka tidak boleh diikuti. Ustazah, bolehkah jika kita berwudu lalu pakai bedak? Tidak ada masalah. Ustazah, jika wudu pakai make up, kalau wudunya bermake up, maka tengok dulu make up ini. Jika make up ini waterproof, artinya anti air, harus dihapus sebelum berwudu. Karena nanti wajah tidak terkena air wudhu, terhalang oleh make up yang waterproof. Tapi kalau seandainya dia tidak waterproof, boleh ya. Ustazah, apakah anak kebutuhan khusus masuk surga dan apakah dihisap juga? Nah ini tergantung kasus. Jika akalnya itu udah sampai ke standar tidak sempurna, tidak mukallaf, maka dia tidak akan dihisap. Insya Allah masuk surga. Seperti anak bayi yang baru lahir. Ustazah, kalau kita tidak menghapus akun kita yang belum berhijab di sosmed. Ya kalau kita tidak bisa ya udah abaikan. Tapi selagi kita bisa privat. Ya foto-foto yang membuka aurat itu adalah dosa jariah. Kalau teman-teman bisa teman-teman tutup. Kalau nggak mampu nggak bisa ya karena udah diblok lupa password ya. Nggak apa-apa, usahakan aja ya teman-teman cari lagi passwordnya ya. Ustazah sebentar ya, bagaimana hukum pinjam uang yang dijaminkan dengan emas harus bayar emas juga? Salah, nggak boleh. Ya, pinjam uang harus bayar uang, pinjam emas harus bayar emas. Masa pinjam uang harganya seharga emas? Itu kan nggak boleh, itu riba. Ustazah, kalau tangan kaki lagi korengan, luka, apakah pas wudu tetap harus terkena air? Oh tidak. Hindari wilayah itu ya. Al-Islamu yassir, Islam itu mudah, nggak kayak gitu. Misalnya kita ada operasi tangan, maka dia kena perban, maka bagian itu jangan kenain air, infeksi nanti. Itu gimana ceritanya Ustazah? Ini kan berdarah, bernanah. Darah dan nanah itu sebenarnya najis. Tetapi kalau dia berada pada bagian yang sakit, dia menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ustazah, apakah sholat taubat bisa dilakukan berkali-kali? Bisa. 2 maksimal 12 rakaat. Ustazah, oke, umurnya berapa? Ustazah umurnya berapa? Umur aku tergantung jam ya teman-teman ya. Kalau jam 8 pagi beda umurku, jam 2 siang beda, jam 2 malam udah bertukar lagi nanti dia. Jadi aku nggak bisa jawab karena tergantung cuaca dan jam ya guys. Ustazah, nah kalau sholat subuh lupa kunut, pas udah baca zikir, saya ulang lagi sholatnya. Itu gimana? Sebenarnya kalau lupa kunut sangat disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau lupa kunut terlanjur habis sholat nggak juga sujud sahwi, nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa, gimana pun sujud sahwi itu Ustazah aneh. Berani ya bilang Ustazah aneh. Lewat mana nih pulangnya? Aku tunggu di simpang nanti. Canda ya guys. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika dia ini adalah bagian dari kalau lupa nggak masalah. Karena gimana pun kunut tidak wajib. Dia tidak rukun sholat ya. Oke gini ya. Oke gitu ya. Ustazah, ibu dijauhkan dari anak. Dijauhkan dari anak karena faktor mertua ingin menguasai cucu sendiri. Nggak boleh kata ibunya. Memutuskan silaturahmi dengan siapapun ya itu adalah bagian dari dosa. Nggak boleh. Jangankan ibu anak ibu itu aman ya. Oke gitu ya. Oke sebentar ya guys. Oke.
ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Apakah anak hasil zina mendoakan orang tuanya itu boleh nggak? Anak yang mendoakan orang tua, kalau anaknya hasil zina, doanya tetap mustajab, nggak ada hubungannya karena anaknya tetap kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu mau dia hasil zina, ya mau dia suami istri yang sah, ya gitu ya, maaf mau dia nikahnya non muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap dia lahir dalam keadaan fitrah ya. Ustazah, oke ya, siap. Sholat sunat sebelum zuhur dan tahajud apa langsung boleh 4 rakaat? Semua sholat itu boleh, semua sholat sunnah kalau mau dilakukan Pak Rangga, nanti aku cari dulu ya faktanya ya. Nanti blind box nih apa, aku lihat dulu faktanya baru bisa ngerti hukumnya ya. Takut salah jawab. Soalnya belum tahu aku blind box ini apa. Peruntungan hukumnya bagaimana. Nanti aku cari dulu faktanya ya Pak. Oke. Aku mau nyampaikan apa tadi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Mbak Hilman nggak bisa, Mbak Hilman hanya begini faktanya nggak bisa jawab nih tentang waris tuh harus detil Mbak Hilman. Ustazah, kalau sholat kemudian telekung kita melorot, ya benerin aja, nggak masalah. Rambutnya keluar ya, benerin aja, nggak masalah. Jempolnya keluar, benerin aja, kan nggak sengaja, nggak apa-apa. Oh iya, sholat sunnah 4 rakaat ya. Kalau sholat sunnah 4 rakaat, misalnya tahajud langsung 4 rakaat, duha langsung 4 rakaat, ya qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, oke, enggak masalah. Cuman dia tidak pakai tahiyat awal ya. Misalnya nih sengaja aku sholat sunat, sholat sunat apa bagusnya ya? Qobliyah zuhur 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 ya Pak Rangga ya, khawatir salah jawab. Aku cari dulu faktanya ya Pak. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, iya Pak Hilman ya. Rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya teman-teman ya. Nah, jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ya, sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Itu untuk membedakan antara dia dengan sholat zuhur. Zuhur kan pakai tahiyat awal. Nah, supaya beda nih antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Maka diapain namanya tuh guys? Dibedakan lah ya, begitu syariat mengaturnya ya. Kalau teman marah sama kita, apa boleh balas dengan marah juga? Rugi kita guys. Orang marah jangan balik marah guys. Enggak juga dia dengerin kemarahan kita. Ya kalau dengan kita marah dia diam. Yang ada dia ngomong lagi sesuatu yang nyakitin hati kita. Kita marah lagi, dia ngomong lagi nyakitin kita. Makin kita melawan makin kita sakit. Ya, jaga diri kita, cintai diri kita untuk tidak membantah kemarahan ya. Oke, oh baru tahu sholat sunnah tidak ada tahiyat awal. Ya, kalau 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, teman-teman boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya supaya kita bisa belajar tiap hari di akun ini ya, teman-teman. Iya Mbak Wiwi, respon kalau ada orang marah, kalau kita merespon nanti dia akan respon balik dan nyakitin kita. Ya maka kenapa ada kata-kata kasar, suami saya ngomong begini Za, suami saya ngomong saya begini Za. Saya cuma tanya satu, ketika dia marah ibu ngomong marah lagi gak? Iya Za, makanya dia naik lagi. Dinaikkannya dosis, semakin kita marah semakin dia naikkan lagi dosis kekasarannya. Ya, nah jadi tahan aja. Menahan tuh gak susah kok, cuma diem doang kok guys. Cuma diem doang aja. Kita digosipin, difitnah, ya, dihancurkan ya. Nah, kalaupun kita mau membalas dengan cara yang tentu solusinya paling mantap, tidak harus membalas ke dia ya. Ustazah, oke, siap aman ya. Oke, Mbak Diana, boleh gula darah, boleh nanti madunya ya. Setelah tanya jawab kita untuk gula darah ya. Ustazah, oke, kayak kami Zah diam cuma ngetik. Kayak teman-teman aja, iya kan? Nah mantap, iya kan? Oke, ya juga ya. Oke, Ustazah bila ingin memperbaiki diri, oke sebentar.
Harus dimulainya dari apa dulu? Oke, memperbaiki diri menurut Sayyidatina Aisyah, ini bukan aku yang bilang ya teman-teman ya, bahwa meninggalkan dosa dulu. Meninggalkan dosa itu lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Jadi teman-teman tinggalkan dulu dosa ya, baru nanti teman-teman lanjut dengan memperbanyak kebaikan ya, dengan memperbanyak kebaikan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Hukum gak bayar pajak, gak bayar pajak berarti ketidakpatuhan kepada pemimpin. Saran aku bayar. Hati Allah wa hatiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin di antara kita. Ya, Ustazah, jika suami sekarang saya mulai bisa nahan amarah itu karena Ustazah, Masya Allah. So, semua baik-baik aja kan dengan Mbak nahan marah, masih hidup kan, masih bisa hadir ke live kan, masih bisa ketawa kan, it's okay. Semua akan baik-baik aja ya. Ustazah, oke gitu ya. Utang orang tua yang udah meninggal, piutangnya juga ada, mana dia tadi ya? Piutangnya juga ada, udah agak ada, dibayar kemana? Utang orang tua yang udah meninggal, siapa yang berhutang ke orang tua kita ganti ke dia. Kita kan ahli warisnya. Oke ya. Ustazah, saya nyakitin orang. Saya datang minta maaf. Tapi malah difitnah. Apa itu impas artinya? Hehehe, lucu kali sih kawan ini. Ya Ustazah, saya nyakitin orang, ya kan? Jadi dia nyakitin orang nih guys, kayak gitu ya. Saya datang minta maaf, maaf ya, gitu. Tapi malah difitnah. Nah, apa itu impas artinya? Nah, jadi fokusnya bukan pada impasnya. Fokusnya adalah kalau kita udah nyakitin orang, kita minta maaf, itu bab lain. Oke, sudah aman ya. Kemudian dia lagi memfitnah kita, maka di situ bab lain. Bab kita harus menahan diri. Guys, aku mau sampaikan guys, tidak semua fitnah itu berefek buruk guys. Tidak semua hujatan fitnah itu berefek buruk sama kita. Teman-teman gak usah besar-besarkan itu dalam pikirannya. Kadang-kadang itu cuma bumbu-bumbu aja guys. Gak usah terlalu panik. Kalau panik nanti teman-teman klarifikasi sana sini, datang ke rumahnya, masuk ke dapurnya, masuk lubang WC-nya, ketemu dia, bikin capek guys. Ya bikin capek. Gak usah, kita fokus aja ibadah, tanggung jawab sendiri. Kalau sebagai istri gimana, kalau sebagai anak harus gimana, sebagai hamba Allah bagaimana. Ya kan, gak semua fitnah itu berefek guys ya. Siap Mbak Adista ya. Oke. Sama-sama ya. Share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Hair coloring. Mantap kali pun bahasanya. Mewarnai rambut nggak boleh. Walaupun perintah suami nggak bisa. Ya, kita hanya patuh kepada suami yang menghantarkan kita kepada ibadah. Coba telepon aja Mbak. Coba telepon aja Mbak, Lavinya Mbak ya. Ustazah, berapa kali maksimal harus mengingatkan orang yang berhutang sama kita? 3 kali. Bukan maksimal, minimal 3 kali ya. Minimal 3 kali ya teman-teman ya. Minimal 3 kali. Jadi kita itu mengingatkan orang yang berhutang sama kita itu bukan karena sekedar kita pengen uangnya. Tapi mengajak dia untuk keluar dari dosa. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Oke. Gimana hukumnya nitip barang sama orang-orangnya ngomel. Nah, nanti lain kali nggak usah titip lagi di sana ya. Ustazah, syarat sujud syukur nggak ada. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat gitu guys ya. Nah, kita mendapatkan sebuah nikmat ya guys. Sebuah nikmat. Misalnya nih, hei. Kamu naik jabatan lo, langsung aja sujud guys, langsung sujud aja langsung. Ya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu. Ya, tapi kalau seandainya teman-teman mau, kita sepakatilah bahwa kita itu sujud syukurlah setiap habis sholat. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Langsung sujud. Setiap habis sholat. Ya. Oke. Setiap habis sholat. Ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Kayak gitu ya teman-teman ya.
Ustazah, sholat orang sakit terus meninggal dunia, sholatnya harus diganti, nggak bisa kita ganti. Sholat nggak boleh dikodokan oleh orang lain. Maka harusnya saat sakit kemarin kita ingatkan. Ya, kita ingatkan. Ini doa sujud syukur ya. Kita ingatkan. Karena orang sakit itu mesti sholat. Selagi dia sadar ya. Kalau dia nggak sadar nggak wajib sholat. Makanya kalau teman-teman nggak mau sholat, nggak usah sadar aja. Ya, selagi dia sadar dia wajib sholat. Walaupun dia sakit. Shollu qaiman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa telentang. Selagi dia sakit, hidup nyata, akalnya sehat, tidak pikun, sadar, wajib dia sholat. Walaupun dalam keadaan baring. Tapi kalau dia udah pikun, udah gila, udah nggak sadar, pingsan, dia nggak wajib sholat. Maka kalau teman-teman nggak mau sholat, ya udah pikun, gila, nggak sadar, pingsan. Nah itu aja. Nah, kuat kali penekananku ya guys. Ya gitu pula ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah baca Allahu Akbar juga ya Zah. Mau sujud syukur. Iya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kayak gitu guys. Ya. Ustazah apakah perlu wudhu saat sujud syukur? Enggak perlu. Ya enggak wudhu enggak apa-apa. Ya. Ustazah ini bacaannya ya. Bacaan sujud syukur ya. Kalau orang tua sudah pakai pampers sedikit pikun, nggak usah sholat lagi. Kalau udah pikun nggak usah sholat lagi, nggak usah dipaksa guys. Kalau dia udah pikun dia tidak ada lagi mukallaf itu, dia sudah tidak ada dia udah nggak ada kewajiban terikat dengan hukum Allah ya. Oke gitu ya. Madu ada malam Ustazah? Ada. Sebentar lagi ada madu ya. Dari tadi udah banyak yang nanya madu ya. Banyak yang diabetes ya teman-teman. Kolesterol ya. Tengok dari profil picture-nya ini ada yang kolesterol, diabetes, asam urat apalagi, asam lambung apalagi. Banyak pikiran masalah hidup. Ya kan. Nah ini ku tengok-tengok nih. Nah kayak gitu lah guys. Ya kayaknya kolesterol semua nih kawan. Ya gitu ya teman-teman ya. Sakit lutut karena kecelakaan tidak bisa berwudu, tayamum. Tayamum ya, tayamum saja. Ya sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Tayamum ya. Oke. Udah sehat Zah berkat madu. Masya Allah ya. Oke. Ustazah kalau membaca doa iftitah. Kalau membaca doa iftitah terputus dia guys. Apa nih pertanyaannya ya? Ustazah doa keluar rumah boleh sekedar yang lebih gampang. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Udah. Biar cepat hamil. Kalau biar cepat hamil itu doanya ada Mbak. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Mah akasia Mbak. Sakit mah akasia. Madunya masih oke harganya. Ya, 1 kilo 89.000, 2 kilo di bawah 80.000. Ya, nah teman-teman yang kayak diabetes ya. Testimoni diabetes udah banyak banget. Tadi ada yang DM dari 165 diabetesnya sekarang tinggal 120. Ya, kolesterol, hipertensi, kayak asam urat. Itu, Ustazah gula darahku sudah turun, mau pesan lagi madu akasia. Nah, ini guys. Nah, itu kan diabetes ya, hipertensi, kayak kolesterol, kayak asam urat, kayak asam lambung. Ada yang keputihan. Keputihan itu susah sholatnya. Ya harus dihapus dulu ya. Harus cebok dulu sebelum sholat. Nah nanti sembuhkan dengan madu akasia. Atau teman-teman sekedar flek terus. Haidnya nggak lancar. Kolesterol, empedu, liver, dan seterusnya. Atau stamina doang kayak aku nggak ada masalah apa-apa. Aku tetap minum madu akasia. Pusing gitu ya. Aku nggak tahu apa itu backsound horek Pak. Nanti aku coba cari tahu dulu faktanya ya. Ustazah, oke gitu ya. Lutut rambutan, ada, madunya ada. Nyeri sendi rambutan, tapi yang nyeri sendi tunggu sebentar ya, madunya rambutan. Ustazah, oke, apa itu dibaca kalau doa iftitah Zah? Apanya Mbak? Oke, apanya? Apa itu dibaca kalau doa? Oke, gitu ya.
Ustazah gitu ya teman-teman ya. Kalau min mata parah bisa ke rambutannya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Aku kurang tahu. Ustazah kalau istinja pakai tisu basah dikeringkan dengan tisu kering, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa istinja itu pakai tisunya itu pakai air putih guys. Pakai air putih supaya dia mensucikan ya. Oke gitu ya. Ustazah, sebentar, berdosakah seorang istri mengambil uang suami untuk kebutuhan rumah karena suami pelit? Boleh. Boleh diambil ya. Suatu ketika istri Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit." Nah, kemudian bagaimana caranya? Rasulullah bilang bahwa ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuanmu ya. Asam lambungku udah sembuh tuh, Masya Allah ya. Diminum madunya ya. Nah, yang aku munculkan madunya, yang terima kasih udah menunggu dari tadi nanya madu. Aku jelaskan dulu, madu kita itu asli langsung dari petaninya, tidak mampir ke toko, langsung seger dari